Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Monica Octaviona dengan nomor BP 1910841010. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara, langkah, atau tutorial yang dapat kita gunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu data. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan uji validitas dan reliabilitas. Validitas digunakan untuk menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur penelitian. Sedangkan uji reliabilitas merupakan suatu pengujian untuk menguji derajat stabilitas, konsistensi, akurasi, serta kesesuaian nilai dari sebuah instrumen pada suatu angket atau kuesioner. Setelah saya menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan uji validitas dan reliabilitas, maka langsung saja kita masuk kepada tutorial atau langkah bagaimana cara untuk uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum itu, saya telah menyediakan data dalam bentuk Excel dengan 9 nomor butir angket atau 9 item dengan 25 responden. Maka langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita klik variable view. Pada kolom nama kita ketikkan item item 1, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, item 9. Lalu pada bagian terakhir kita ketikkan total skor atau skor total. Lalu untuk desimal kita ganti menjadi 0. Nah, lalu kita klik data view. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita kembali lagi kepada data di Excel. Kita pindahkan data yang di Excel dengan cara mengcopy data yang ada di sini. Lalu kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS dengan cara copy paste. Nah, setelah angkanya telah dipindahkan, maka kita klik Analyze, Correlate, Bivariate. Nah, kita pindahkan item yang ada di sini ke bagian kanan, ke bagian variabel. Untuk memudahkannya, langsung saja kita blok semuanya. Lalu kita pindahkan. Lalu untuk correlation coefficient, kita klik Pearson atau dicentang, lalu to tail, lalu pastikan untuk flag significant correlation telah dicentang. Lalu kita klik OK.
Nah, maka akan keluar hasil dari uji validitas. Nah, untuk mengetahui apakah data yang kita pakai valid atau tidak, maka kita lihat dari skor total. Nah, di sini saya sudah merangkum sedikit hasil uji validitas, di mana R-tabel adalah sama dengan N, sama dengan 25. Maka dapat hasil 0,396. Hasil 0,396 ini kita lihat dari tabel distribusi nilai F-tabel, signifikansi 5% dan 1%. Karena data atau jumlah data kita 25, maka hasilnya adalah 0,396. Maka dari itu, R-tabelnya adalah 0,396. Untuk mengetahui hasil uji validitas kita valid atau tidaknya, maka R hitung lebih besar daripada R tabel. Jika R hitung kecil dari R tabel, maka data tersebut tidak valid. Nah, saya sudah menyalin atau memindahkan hasil dari uji validitas di aplikasi SPSS yang di sini, yang dimana item 1 0,789. Maka hasil tersebut jika kita bandingkan dengan R tabel, maka lebih besar R hitung dari R tabel. Maka bisa dikatakan valid. Begitu pula untuk data-data selanjutnya. Kita bisa melihat dari skor totalnya 579, 0,577, 0,605, 0,543, 0,561 yang sudah saya rangkum di sini semuanya. Untuk item 1 itu 0,789, item 2 0,759, item 3 0,577, item 4 0,605, item 5 0,490, item 6 0,693, item 7 0,561, item 8 0,543, dan item 9 0,561. Yang keseluruhannya jika dibandingkan dengan nilai R tabel, maka jumlah nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Maka data ini bisa dikatakan valid. Valid. Nah, selanjutnya adalah kita mencari data, menentukan data ini reliable atau tidak. Maka untuk menentukan reliable atau tidaknya, di sini juga sudah saya rangkum, di mana alfa harus lebih besar dari R tabel. Jika alfa kecil dari R tabel, maka data tidak reliable. Bagaimana menguji dengan aplikasi SPSS? Langsung saja kita masuk kepada aplikasi SPSS. Kita ambil data view yang tadi. Lalu kita klik Analyze. Kita pilih menu Scale. Lalu kita pilih Reliability Analysis. Nah, lalu kita pindahkan item ini semuanya ke bagian kanan. Item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6, item 7, item 8, dan juga item 9. Skor total tidak perlu kita masukkan. Langsung masuk ke menu statistik.
Lalu kita klik Scale Item Delete. Kita klik Continue. Lalu oke. Nah, di sini kita bisa melihat hasil dari uji reliability di mana kita mendapatkan Cronbach's alfanya adalah 0,730. Di mana jika alfa besar dari Airtable, maka data tersebut adalah reliable. Kita telah tadi bahwasanya Airtable adalah 0,396. Maka, jika kita bandingkan alfanya dengan Airtable, maka datanya adalah reliable, di mana alfanya adalah 0,730. Maka datanya adalah reliable. Selain itu, melihat data tersebut reliable atau tidak, kita juga bisa melihat dari item total statistics. Di mana di sini kita lihat bahwasanya data-data yang ada di item 1 sampai 9 itu lebih besar daripada 0,396 atau Airtable. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya angket tersebut memiliki data yang valid dan reliable. Nah, sekian dari saya. Video tutorial atau langkah-langkah bagaimana untuk mencari atau menguji validitas dan reliabilitas suatu data angket atau kuesioner. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.